gue mainin gitar, yang di depan kan pada nunggu nih. Ada kaca gitu kan. Terus pas gue main gitar baru, siapa tuh? Gitu. Weh, si Culun gini-gini. Kayak gitu lah. Lama, Bos. Oh. Sebel banget. Panasonic, Bo. Iya. Sebel. Lu yang biasanya main sama cewek, tiba-tiba lo musik, bro. Ya, gue Jangan nggak tahu kan ya. ngomongin SD ya. Iya. Lo SMP, SMA aja, lo main bisa genjreng, strumming gitar aja, cewek langsung kayak gitu ya kan. Jadi, gini. Harapan pernah sih, tak berarti akan ada yang kedua. Dia tuh pernah patah hati banget. Oke. Tapi lo jangan samain gue sama dia. Gitu loh. Sekarang. Ini guys, sebuah bukti. Gitu. Kalau cinta pertama itu nggak akan pernah ada, guys. Adanya cinta terakhir. Makanya, apa-apa itu kalau yang pertama itu belum tentu soalnya, tentatif. Kalau udah terakhir, ya itu udah. Itu takdir lo, guys. Gitu. Pan 5. Aku tak perlu sepatah kata untuk mencari sebuah makna. Harapan pernah sama, tak berarti akan ada yang kedua. Oh yeah. Mungkin kau belum bisa melihat, masih perlu banyak rehat. Ku ingin kau melihat, ku tak bermain tipu muslihat, dingin bukan masalah, ku tahu kau butuh waktu. Ku tak mau berjanji, ku hanya ingin memberi aksi. Oh, oh. Oh, 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 yeah. Oh, oh, ku ketuk tak lupa memberi salam, pintu yang terkunci dari dalam. Biarkan aku masuk dan menyelam, menghapus masa lalumu yang kelam. Biarkan aku mengisi malam harimu, biarkanlah aku membuat sarapanmu. So, jadikanlah aku hidupmu yang baru, 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 jadikanlah aku hidupmu yang baru. Oh, Tepuk tangan. Di program STM, sekilas tentang musisi. Bersama gua, Om Bob, dan bintang tamu kita, Aldri Yanko. Oke, musisi yang fenomenal, guys. Fenomenal. Ini anak punya bandnya. Sekarang lagi fokus ke album solo ini ya. Lagi fokus ke album solo. Album solo ya. Oh. Jadi gua pengen nanya nih ke lo nih. Kita tanya, guys. Dari kapan sih dia mengenal musik? Kok cinta sama musik tuh kapan gitu? Kapan, bro? Gue mengenal musik sebenarnya dari kecil. Wah, dari kecil? Dari kecil. Ya udah, maksudnya udah umur berapa di Baru lahir langsung bawa ukulele gitu? Enggak pakai ukulele juga. Intinya gini, dari kecil tuh gue udah dicekokin sama bokap kayak Rolling Stones, Bee Gees, terus Jimi Hendrix juga, terus kayak yang didengar Queen segala macam. Rocker ya, bokap ya?
Kalau dibilang rocker sebenarnya bokap gue nggak rocker ya. Tapi dia sempat ngeband juga kok. Oh. Sempat ngeband tapi emang dia bergelut di dunia atlet basket deh. Biasanya kan setiap pagi itu kalau orang tua muterin musik yang disukain gitu, kayak umpamanya nyokap gue itu lagu-lagu Samroh, Kasih Dariah kayak gitu kan. Kalau bokap lo Rolling Stone. Bokap gue Rolling Stones Bee Gees. gitu-gitulah. Wow, dari kecil. Dari kecil. Lo bisa main alat musik dari umur berapa? Kelas berapa gitu maksudnya? Oke, gue ini agak lucu sih sebenarnya. Gue main musik tuh karena kepepet. Maksudnya kepepet? Kepepet karena ujian praktek seni musik kelas 6 SD. Wow, ini guys, cerdas guys. Saya yang kepepet, dia bisa jadi dirinya keluar. Jadi, kepepet di SD, kelas? Kelas 6. Kelas 6? Kelas 6 baru belajar main gitar itu, jadi Ceritanya gimana tuh? Ujian, Ceritain tuh. ujian praktek seni musik itu udah mau lulusan SD lah. Jadi gue baru belajar gitar itu Hamin 3 ujian praktek. Itu gue minta ajarin sama bokap juga, sama om gue juga. Hah, min 3 hari? Hamin 3. Gila. Iya. Itu gue kayak yang strumming gitarnya masih yang nggak bener lah. Misalnya, yang penting pindah chordnya, yang penting kalau kata om gue tuh, yang ini tetap strumming aja. Tapi sambil belajar sambil pindahin chords ke C, D, F, G, segala macam kayak gitulah intinya. Hamin 3 itu Hamin gila 3. loh itu. Hamin 3. Bisa, tapi pas hari apa, dongnya itu apa ya kalau istilahnya? Kebetulan gini, kalau waktu zaman SD kan, jadi ujian praktek itu di seni musik yang diwajibkan itu pianika, suling. Suling. Tapi pada saat itu di SD gue tuh ada satu alat musik lagi, gitar. Jadi lo pilih lo mau yang mana. Dan gue termasuk yang SD tuh gue culun dan gue sempat dibully juga lah sama teman gue. Oh gitu? Teman-teman SD. Lo kurus banget pasti gitu? Karena gue culun dan gue mainnya sama cewek-cewek waktu itu. Au! Ya. Lah, lo main loncat tali karet gitu? Iya, gue sempet. Ya gua iya sih juga. Gue juga, iya. Karena nggak tahu ya kenapa gue main sama cewek-cewek kayak ya udah lo temen Ya gue. asik aja sih sebenarnya, nggak ada Asik-asik apa-apa aja ya. gitu. Cuman emang teman-teman gue yang cowok kan ngebully gue, jadi gue membuktikannya pada saat ujian seni musik pas praktek itu. Pas kelas 6 itu? Ya. Bawain apa itu? Itu gue masih ingat sampai sekarang, gue bawain lagunya Padi Semua Tak Sama waktu itu. Semua tak Semua tak sama dalam apa. benak. Nah, ya itu. Itu ribet loh itu chordnya. Lo sih Sampai Lo- habis gue nyanyiin waktu itu. Sampai ini Sampai habis. cuman akustik gitar sama Akustik nyanyi? gitar sama nyanyi. Gila. Jadi pada saat gue masuk kelas, kamu mau main apa? Main gitar sambil nyanyi, Pak. Silahkan. Kebetulan waktu itu absen gue urutan paling pertama. Oh iya, soalnya Nomor A satu, ya? A soalnya ya? A. Ya. Altri ya? Ya, pada saat itu juga pas gue mainin gitar, yang di depan kan pada nunggu nih. Ada kaca gitu kan. Terus pas gue main gitar baru, siapa tuh? Gitu. Wah, si Culun gini-gini. Kayak gitulah. Digituin? Gituin. Wah, keren. Tapi dari situ teman-teman yang biasa nggak main sama gue jadi, wah anjir lo ini sini kayak gitulah. Jadi pada nemenin gue kayaknya gitu. Oh, Seperti oke, itu oke. kejadiannya. Itu baru lo bisa main dan setelah kejadian itu pasti lo langsung ngulik-ngulik kayak fingering atau apa gitu. Fun fact, setelah ujian praktek, ya udahlah, udah gue nggak main gitar lagi. Lah? Cuman kayak nge-challenge diri gue sendiri aja sih sebenarnya. Ini masalah Bisa pride, nggak nih? ini masalah pride. Masalah ini. pride, dan gue kan dibully sama teman-teman gue yang cowok kan, karena gue mainnya sama perempuan. Tapi orang pasti, teman-teman lo itu pada kagum semua. Lo yang biasanya main sama cewek, tiba-tiba lo musik bro. Iya, gue nggak Jangan tahu kan lo ya. main SD ya. Iya, iya. Lo SMP, SMA aja, lo main bisa genjreng, strumming gitar aja, cewek langsung kayak gitu ya kan. Ya kurang lebih seperti itulah ceritanya. Gue dilindungin sama sepupu gue yang cewek, dan gue mainnya sama teman-teman. Oh, ada sepupu pas Ada SD sepupu itu. pas SD kayak gitu. Intinya Gila. seperti itulah. No, ini walaupun mainnya sama cewek guys, tetep aja no. Apa namanya, cowok banget kok. Nggak ada cewek-ceweknya. Nggak ada cewek-ceweknya. Is keren. Oke guys, jadi lo kalau umpamanya kepepet guys, ya itu langsung aja mainin apa yang ada di hati lo, gitu. Oh, itu harus sih. Iya. Itu harus banget. Terus dari kejadian itu, kapan lagi lo aktif banget di musik gitu? Sebenarnya gini, dari SD kan gue udah belajar gitar sama bokap sama om gue juga. Terus sempet yang namanya kayak, gue sempet jadi drummer juga kok. Sempet jadi drummer,
Dan kayak tertarik sama drum tuh sampai kelas 1 SMA. Lama Tapi juga. abis itu gue malah mikir, anjir main drum di belakang nggak kelihatan gue. Gitu. Gue maunya show off, Mindset gue lu maunya pengen yang depan. tampil ya, Mindset pengen gue, tampil. aku jadi gitaris aja lah. Akhirnya gue balik lagi ke gitar. SMA kelas 2. SMA kelas 2 SMA kelas 2. dari drum secepat itu langsung lo memutuskan buat main gitar. Iya, Gila. gitu. Karena gue emang udah ada basic kan, maksudnya gue bisa main gitar, diajarin sama om gue ini tuh segala macam. Pasti juga pas acara festival di sekolah gitu pasti lo. Ya, sempat main di SMP, di SMA juga gue, tapi gue jadi drummer gue dulu. SMP lo ngedrum. Ngedrum. Pas SMA-nya kelas 2 ini, Ya, lo baru kayak gitar. anjir gue jadi drummer di belakang, males gue maunya di depan gitu loh. Yang lo dari belajar drum itu genre apa yang lo paling lo sukain? Gue dulu sempet main Green Day, Blink. Wow, punk, melodik. Punk lah. Punk ya, alternatif punk lah ya. Ya, Green Day itu demen Green Day. banget. Gue demen banget sama Green Day sih. Wah, Amerika idiot. Ya. Apa lagu itu ya? Iya, Pernah pernah. Iya sih, pernah. di zamannya sih. Di zamannya kalau lu udah main itu lu keren sih. Iya, Gitu. keren banget, guys. Kayak gitu. Berarti udah bahasa Inggris juga, udah nyanyi bahasa Inggris juga ya? Udah, cuma Nggak lokal-lokal aja gitu. nggak lokal aja. Berarti kalau lo kalau lo mainin punk gitu langsung lagu Green Day itu kan pronunciation berarti is good dong. Gimana ya? Gue bahasa Inggris nggak yang jago-jago banget ya sebenarnya. Cuma kayak ya mau nggak mau belajar. Kalau buat nyanyi aja oke lah ya pokoknya ya. Bokap gue tuh selalu bilang nggak perlu belajar bahasa Inggris. Yang penting lu berani ngomong. Oke. Berani ngomong aja. Modal nekat aja gitu loh. Kayak gitu. Jadi lama-lama kan kebiasa gitu. Ya udah, itu aja. Gila sih. Keren guys, keren. Keren banget. Ini ada yang kayak gini nggak nih ceritanya nih? Lo Ban, dulu. Oke. Apa namanya? Gua pengen nanya nih. Apa tuh? Lo kan sekarang solo nih. Lo sekarang solo. Terus yang lo nyanyiin lagi lagu pertama tadi itu kan kayaknya ini kisah nyata nih kan. Lagu lo tadi gua pengen apa ngulik. Oke. Itu ceritanya gimana nih? Lagu pertama itu single yang pertama solo. Single pertama gua. Tentang apa itu lagu itu? Jadi gini, itu kisah pribadi gue sih ya, tentang percintaan lah, bisa dibilang. Yang dimana gue menunggu seseorang selama kurang lebih 3 tahun lah. 3 tahun lamanya. Karena gue udah kehabisan kata-kata kayak, gimana sih cara gue jelasin lu supaya lu mau sama gue. Gue nih udah bukan tipikal gue untuk yang main-main, udah lewat masa gue. Tapi gue pengen lu jadi istri buat gue. Oh, ini Tujuan lagu gue itu. apa tentang apa namanya percintaan lu di masa udah gede ya? Iya. Bukan Iya. yang SD tadi atau SMP SMA gitu ya? Bisa dibilang ini udah tahun berapa ya waktu itu? 2020-an lah. 2020 2019. Lagu ini tadi. Lu Tapi ini rilisnya tuh 2021. nyiptainnya tahun 2020? 2020. Oh, ini berarti kisah cinta lo buat cinta terakhir nih. Iya, cukup personal lah. Makanya sampai sekarang gue belum ada pasangan. Aduh. Ya, kurang lebih seperti itu. Jadi kayak ini lagu personal banget buat gue, kayak dia nih kayak punya trauma juga, yang dimana dia udah dilamar tapi ternyata calon suaminya ya begitulah. Dilamar sama calon suaminya, tapi calon suaminya nih kayak ada main sama yang lain gitu. Si cewek ini yang gue gebet juga. Gitu. Tapi pada saat itu udah gue terluka banget berarti itu cewek. Terluka. Makanya mungkin nggak bisa disalahin dia juga. Mungkin ada faktor dia nggak percaya sama laki-laki ya. Tapi happy ending nggak nih ceweknya? Enggak. Oh enggak? Enggak. Pada akhirnya nggak sama lo juga? Enggak. Wow. Tapi gue nungguin dia sampai 3 tahun lamanya tuh gue kayak... Makanya di lagu ini judulnya Kans. Kans itu adalah... gue ambil dari Kamus Bahasa Indonesia. Kans itu artinya kesempatan. K-A-N-Z. K-A-N-S. Oh, kans. Kans. Oke. Gitu, jadi kayak... Artinya itu? Artinya kesempatan. Kesempatan. Jadi, gue udah kayak bingung cara untuk ngasih tahu dia seperti apa sih. Udah bingung gue. Akhirnya gue nulis. Cinta mati banget ya, 3 tahun. Gitu. Iya.
Dan itu bukan jodoh lo ternyata lo. Iya. Lo cuma nunggu itu sakit banget. Itu sakit sekali. Guys, haruskah kita sebagai cowok seikhlas itu? Ini effort loh guys, effort ini 3 tahun, gila. Perasaan, bukan duit. Perasaan guys. Kalau diduitin perasaan itu, buset dah. Coba lo, lever lo kena, jantung lo kena. Mahal kan? Aduh, ini istilah, apa namanya, istilah hati lo itu kalau di ronsen tuh udah kayak rumah lebah. Udah. Bolong-bolong gitu ya. Bolong-bolong lah. Tapi di balik itu juga, di balik lagu ini adalah secara lirik juga gue dibantu sama kawan gue namanya Jevin Julian. Okay. Cuman memperluas bahasa aja mungkin. Memperluas bahasa. Jadi kayak gue nulis segala macam bla bla bla. Gue minta bantuan sama Jevin untuk tolong, gue manggil dia Epi kebetulan. Pi, tolong dong koreksi lirik gue dong, mungkin ada yang akhirnya dia tulis ulang semua bla 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 bla. Nih kayak gini, coba nyanyiin bla bla. Itu juga prosesnya nulisnya waktu itu dari rumah dia, kita lagi mau ke Bintaro. Gue yang nyetir, dia yang koreksi. Temen lo itu? Iya, Jevin. Itu satu band sama lo? Enggak, jadi Jevin itu solois juga. Oh, solois juga? Solois juga. Wah, itu sangat ini ya, buat koreksi lirik iya. lo, apa yang, biar istilahnya kan, indie-indie sekarang itu liriknya harus bener-bener kayak apa, sastra yang kayak gitu-gitu. Ya, tapi nggak harus sastra juga sih. Enggak sih, lo enteng kok, materi lo tadi, gua sebagai orang bodoh dengerin tuh enteng dapat diterima. Enggak, bodoh juga dong. Enggak, maksudnya, kan biasanya kita kalau nyiptain lagu itu harus, lo kalau dengerin jangan ke anak musik juga, jangan. Ya, benar. Harus orang yang awam. Menurut lo gimana, banyak ibu-ibu jualan pecel gitu, Bu, lagu saya gimana? Lah kalau umpamanya sekelas semuanya lagunya kayak Kangen Band. Iya. Kayak Wali, itu kan menengah ke bawah kena semua, bro. Bener. Set orang di kampung gua itu, seret, macul, bapak-bapak, ibu-ibu, siapa yang mau sama anak saya, gitu kayak gitu. Serius, segitunya. Kadang tuh, menurut gue itu, kalau nyiptain, dia itu sebenarnya dia itu bandnya itu keras, guys, sebenarnya, guys. Rock and roll ya, band ya? Alternatif rock sebenarnya. Dia sekarang solo ini loh. Makanya kok langsung ngepop gitu kan, kita kan bertanya-tanya kan. Gila, berarti gue balik lagi ke apa namanya, dalam lirik lo itu. Coba, gue pengen tahu sentuhan dari lo curhat tadi itu, ini penantian dari cewek yang udah 3 tahun gue nanti nggak taunya dia juga bukan milik gue. Coba per lirik itu lo terangin. Per lirik ya, mungkin kayak aku tak perlu sepatah kata, itu kayak untuk mencari sebuah makna. Jadi kayak gue tuh udah nggak perlu jelasin apa-apa lagi karena gue udah gue kasih semuanya buat lo dari segi care, terus gue selalu kayak gimana ya, kayak memperlakukan lo sebagaimana semestinya gitu loh. Gue nge-treat lo gitu loh. Terus kayak apalagi sih lirik gue, aku tak perlu sepatah untuk mencari semua harapan pernah sirna, tak berarti akan ada yang kedua. Jadi gini, harapan pernah sirna, tak berarti akan ada yang kedua. Dia tuh pernah patah hati banget. Tapi lo jangan samain gue sama dia gitu loh, intinya gitu. Oke. Cewek biasanya nyamain soalnya. Ya nggak tahu ya. Nggak tahu ya. Harapan pernah sirna, tak berarti ada yang kedua. Mungkin kau belum bisa melihat, masih perlu banyak lihat. Mungkin lo belum ngelihat gua kayak gua nge-treat lo segala macam bla 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 bla. Mungkin lo butuh istirahat dulu kali untuk yang namanya percintaan nih, gitu loh. Mungkin masih perlu banyak lihat. Ku ingin kau melihat, ku tak bermain tipu muslihat. Gue pengen ngasih tahu lo kalau gue tuh nggak main-main. Gitu. Oke, serius banget. Gue tuh serius sama lo, nggak cuma main-main dong. Gue deketin lo tuh bukan cuma kayak pengen deketin gitu. Iya. Ini padahal gue juga punya niat yang baik sama dia gitu untuk kedepannya gitu loh. Dingin bukan masalah, ku tahu kau butuh waktu. Gue tuh selama gue deketin dia, itu dia sifatnya dingin banget ke gue. Bisa yang namanya gue ngechat dia tuh seminggu kemudian baru dibalas atau sebulan kemudian dibalas. Buset, sabar banget lo. Makanya. Gila. Ku tak mau berjanji, ku hanya ingin memberi. Gue nggak mau janji sama lo. Tapi gue pengen ngasih real buat lo. Kalau gue tuh beneran serius gitu ini. Anjir, keren guys, keren. Seperti itu. Ini cowok beneran nih guys.
berbagai musim loh guys. Serius, berbagai musim dia itu harus tadi dingin, musimnya dingin, panas, oke. Yang penting nanti. Nggak taunya yang dinanti ini loh guys. Aduh, sabar ya guys, sabar. Udah terlatih patah hati. Waduh. Terlatih patah hati. Sudah biasa. Sudah biasa. Lu seneng Sheila juga nih berarti. Oh, seneng dong. Pastilah Seneng generasi 90-an tuh Pasti seneng sih. Pasti. Kan band lu itu rock ya. Terus pas lu solo, genre yang lu pilih ini termasuk pop kan? Iya, Pop. terbilangnya pop. Apa Iya. lu akan pop terus atau ntar mau ngikutin zaman yang lain? Kan sekarang kan banyak bro. Pop lebih ke apa, ke klasiknya iya, apa ke EDM kayak gitu-gitu. Oke, mungkin untuk solo gue berpikirnya untuk 2 lagu yang udah gue rilis itu apa ya, kayak gue mengeluarkan apa yang hati gue ingin keluarkan. Karena itu kan based on my story ya. Jadi kayak ya udah, gue udah keluarin 2 itu, tapi gue sekarang gue juga lagi garap album yang dimana itu beda banget sama yang udah gue keluarin. Nggak single tapi album. Album? Ya. Mini album apa album? Berarti sampai 8 lagu, 10 lagu dong? Ya kurang Apa lebih. cuman mini album yang 4 lagu gitu? Album sih gue. Album? Ya, album. Tapi itu konsepnya akan beda dari yang udah gue keluarin di solo gue. Gitu. Lu ambisi konser banget ya? Sebenarnya gimana ya? Ambisi gue di musik tuh sebenarnya ya kalau untuk konser iya mau, tapi gue lebih kayak ke yang penting masyarakat bisa denger lagu gue dulu deh. Kalau untuk popularitas itu bonus buat gue. Oke, bener. Gitu aja sih, gitu. Rezeki-rezekian lah kalau Rezekian, orang gitu. kampung bilang itu ya. Ya, kayak gitu sih kurang lebih. Gitu. Oke. Boleh guys. Keren. Jadi gua nanya Jenin lo buat sementara ini, buat yang pertama tadi pop ya kan? Pop ya, kan bisa gitu. dibilang seperti itu. Jadi kalau lo nggak pengen EDM gitu atau apa? Ini Kalau soalnya zaman sekarang itu EDM juga ada loh bro. gini, kalau untuk EDM tuh sebenarnya gue udah dicekokin sama Jevin. Makanya emang album gue tuh lebih kayak ke lo-fi gitu lah. Karena Jevin kan juga dia tuh genre musiknya kayak electronic music dance gitu loh. Oke. Jadi gue kayak dia selalu bilang, dia selalu semangatin gue yang kayak, Dri coba deh lu tuh bisa manggung sendiri, lu coba deh bikin kayak apa yang dimana lu manggung lu bisa sendiri, lu bisa preset sendiri bla 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 tanpa play lain bla 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 bla. Ini intinya seperti itu. Jadi gue kayak yang kayaknya buat album solo gue nanti gue akan rubah konsep gue deh gini sekarang. Ada lah kayak gitu ya, pemikiran kayak gitu ya. Ada. Sebenarnya kalau buat lo banget nih ya, genre apa sih lo? Yang lo banget nih? Gue tuh sebenarnya gue tuh senang banget sama blues sebenarnya. Blues banget Guys, anaknya. blues. Gua ngobrolnya ke EDM, ke pop blues jauh banget itu. Jauh. Keren lo. Kenapa ya? Gue apa ya, kayak pengen keluar dari zona nyaman gue aja sih sebenarnya. Oh, lo Gak mau yang kayak penasaran ya berarti ya? gue orangnya yang penasaran. Gitu. Dan lo pasti penasaran sama pasar juga. Penasaran. Siapa tahu ya. Siapa tahu kan kita nggak ada yang tahu kalau kita nggak nyoba. Iya, ya kan? iya. Kayak gitu. Mau nggak lari sekarang bisa zaman besok, Yes, zaman bener. next kita nggak ada yang tahu. Toh juga. kita juga nyiptain lagu di hari ini belum tentu juga boomingnya sekarang. Bisa juga di nanti gitu loh. Tahun berapa kita nggak tahu. Iya bener, gitu. gue Iya setuju nggak? itu, setuju banget itu. Om Bab sambil ngerokok enak kali ya. Oh boleh ngerokok Iya nggak nih. sih? Selain lo bermusik, profesi apa sih lo itu sebenarnya? Lo apa? Kan banyak teman-teman gue walaupun bermusik, Iya. single ngeluarin gitu. Terus dia kerjanya ternyata di cuman counter kayak gitu buat hidup doang. Tapi karyanya itu terus. Beda antara di sosial media itu sama dunia hidupnya Yes, itu beda. benar, Dan benar. lu selain lu bermusik yang tadi kita panjang lebar ngomongin musik, apa sih profesi lu? Profesi gue adalah bergelut di dunia korporat. Gue ngantor. Kantor. Gue ngantor. Ngantor di mana? Gue ngantor di DPR RI. Guys, ternyata politisi lo yang kita iniin gitu. Bukan politisi ya? Bukan. Oh, bukan, guys. Gue cuma kayak kroco mumet aja kok di sana. Iya, lo di sana sebagai Sound engineering. engineer. Berarti yang Yang mute
ketua DPR itu. Oh iya. Ini santai, sorry. Ini sensor aja, guys. Enggak nih, jadi ceritanya gini. Tapi lu demen politik juga ya? Enggak. Oh enggak? Enggak. Yang penting kerja aja di sana. Yang penting kerja, yang penting gue dapet duit dah. Yang penting dapat duit, bisa ngerokok, makan. Yes. Kayak gitu ya? Gue sama sekali nggak tertarik sama politik. Nggak tertarik? Keren, bro. Wis, Mantep. ini baru nih. Nggak tertarik. Musician, guys. Musician. Lu tinggal di mana sih, bro? Ciledug gue. Gue anak Lu Ciledug. sama. Wah, anak Ciledug. Celeduk, Mantap, gua. Anak guys. Ciledug Cepet. dia. Ya, masuknya selatan sih gua. Oh, lu masuk Anak selatan. Sombong amat. Ketukangan. Tukangan dah. Iya, Selatan masih. Selatan masih. Gua pengen nanya lagi. Kita tanya lagi nih, guys. Selama dia bermusik atau lu kan pasti pernah manggung kan? Lu udah manggung di mana aja? Coba. Ini yang solo aja ya? Yang gua bahas yang solo. yang aja. solo. Yang solo aja. Yang bandnya ntar kalau kita ngundang bandnya lagi. Ya. Kalau solo gue udah pernah manggung ya di daerah Jakarta Selatan, Jakarta Timur pernah. Tapi manggungnya bukan yang manggung. Pensi atau gigs? Atau? Enggak, paling kayak gigs doang sih. Oh, gigs. Berarti acara komunitas juga? Acara komunitas. Gue ngincer itu. Malah yang ada mereka ngundang kayak band-band yang keras-keras juga, guanya yang Lu ditaruh tengah? gue taruh tengah. Gue tabrakin aja, bodo amat gitu loh maksud gue. Iya. Emang sensasinya di situ. Emang harus begitu maksud gue. Kayak, lu yakin lu main di gigs ini, lu nya kayak gini? Bodo amat, emang kenapa? Iya. Suka-suka gua. Iya. Kalau mereka emang nggak suka sama musik gua, berarti mereka nggak sefrekuensi sama gua, gitu aja. Malah poin plusnya di situ. Mereka pada istilah baju, mereka pakai baju hitam, lo putih sendiri. Nah, itu lo dia. yang dikenal orang itu. Yes, itu. Wis. Altri. Wih, gua ya Itu kan. dia. Altri, Pak. Gua selalu ngincer di tempat-tempat yang kayak gigsnya band-band keras, tapi guanya yang low sendiri, segala macam. Bodo amat, gua nggak peduli, gitu loh. Lu suka sama gua, berarti lu sefrekuensi. Kalau enggak, ya udah, berarti lu selera musik lu nggak sama kayak gua, berarti. Gitu aja Keren. sih. Tuh guys, Kayak gitu. lo mau genre apa aja, mau diundang ke genre apa aja, keep going, terus aja, terjang aja terus. Keep going. Jangan malu. Ya paling dilihatin orang ngapain sih malu, orang nggak telanjang ini, ya kan? Oh, besok juga nggak ketemu lagi kok, gitu. Iya, Gitu bener. sih. Bener kan? Gua tanya nih, kita tanya sekali lagi. Kan pasti kita tuh punya hal tolol, kejadian tolol gitu kan. Lo ada nggak sih kejadian hal tolol pas manggung, apa pas bikin musik atau pas manggung? Pas manggung tuh yang tolol tuh. Pas manggung itu gue pernah dilempar pakai botol yang isinya air kencing. Loh. Serius itu? Serius. Lo dilempar air kencing? Dilempar air kencing. Dari botol? Dari apa? botol, dan botolnya itu tutupnya nggak ada. Botol kaca? Botol aqua. Oh, botol aqua? Botol aqua. Jadi gue lagi manggung udah berapa lagu, tiba-tiba ya, lo tau lah masanya Slank kayak gimana, tiba-tiba gue jadi openingnya Slank. Nggak sabaran lah masanya pengen Slank yang main intinya, seperti itu. Jadi gue melayang itu ke CD gue lagi main gitar. Anjir, air kencing. Air kencing. Gila. Air kencing. Pesing semua dong langsung? Dan itu nggak cuman gue doang yang lempar, personil gue juga kena. Oh, kena. Tapi Pak, itu kan opening Slank kan? Iya. Emang openingnya bandnya lo doang? Nggak, ada yang lain-lain. Cuman kebetulan emang abis gue baru Slank. Oh, Gitu. iya. Kayak gitulah. Yang makin namanya bagus biasanya dideketin sama si ini nih, apa namanya, GS yang gede ini. Yes. Slank gitu. Slank. Gila. Kayak gitu. Sabar banget lo sampai dikencingin lo nggak ngomong. Pada saat lo gitu. pada saat itu kesel banget lah. Cuman ya gimana, show must go on. Gue harus selesain lagunya segala macam. Gue waktu itu bawain sekitar 8 laguan lah. 8 lagu. Oke. Itu lagu keberapa baru gue. Slang kayak gitu lah intinya. Gila. Lo kalau apa namanya? Ini pertanyaan lagi nih guys, pertanyaan lagi. Biasanya kita punya selera kan kalau ngeband, kalau kita manggung, lo ada nggak sih lo harus kriteria maksudnya lo kayak minta spek sound, ampli apa-apa kayak gitu tuh? Gimana ya, gue kalau manggung sama band gue itu nggak pernah yang namanya minta yang aneh-aneh sih. Tapi emang drummer gue emang lebih spesifik ke drummer gue. Karena Minta drummer sonor gitu, tama gitu. enggak sih, dia lebih kayak yang pokoknya gue kalau ada acara ini sekarang gue nggak pernah mau pakai drum elektrik. Oh, drumnya elektrik malah? Dia nggak pernah mau pakai drum elektrik. Oh, nggak pernah mau drum elektrik? Nggak pernah mau. Harus real drum? Harus real drum. Jadi kayak Nggak. Jadi kayak bukannya mau sok-sokan atau gimana ya, cuman menurut drummer gue itu kayak
lo pakai drum elektrik tuh lo nggak ngeband. Iya sih, soalnya Gitu MIDI. sih. Saya Iya. soalnya MIDI kan. Yes, Udah bener. banget, gitu. Kalau Dan gua pun juga kayak, iya juga sih pakai drum elektrik, anjrit. Mana enak, feel lu nggak dapet gitu loh, kayak gitu sih. no, buat para drummer walaupun kepepet guys, di acara yang jeleknya kayak apapun, minta drum yang asli, panitia bangkrut. Emang bener sih, gue setuju juga sih. Cuman kalau drum elektrik itu mateng banget Ya, soundnya. Kalau Soundnya. minta rock, klasik kayak yes, gitu. bener. Emang kayak menipu banget sih kayaknya. Nipu, tapi bukannya mau menyesatkan atau apa ya, tapi kayak lebih kayak lu pakai drum elektrik tuh jadi kayak yang gue juga sebagai gitaris dengernya kayak aduh gitu loh, maksudnya kayak aduh Kayak gitu. elektunan, Kayak nggak ada gregetnya aja gitu sih kalau menurut gue. padahal feel tempo ya sesuai yang main ya. Sesuai. Cuman Tapi soundnya kalau- emang mateng banget emang. Yes, bener banget. Image-nya di kita kayak organ tunggal gitu loh, kayak gitu. Itu dia. Iya kan? Itu dia. Jadi Setuju. kalau drum buat lo doang itu nggak ada ini ya, nggak ada spesifik minta ampli apa gitu. Kalau untuk gue paling apa ya, rada slow untuk di panggung apa, gue paling cuma minta 2 channel untuk kayak gue minta JSM 900 lah atau apa, kalau enggak jazz chorus segala macam kalau ada, kalau enggak gue mintanya yang cuma kayak pakai apa namanya DI. Oh di Karena kan juga gue sekarang pakai efek digital yang udah bisa miking segala macam di dalam efek itu, jadi gue aman sekarang. lo pakai efek auto tune gitu nggak sih? Enggak. Yang biar perfect banget gitu lo nyanyi gitu. Nggak. Oh mungkin ntar kalau lo umpamanya ini pas yang solo kan mau EDM gitu, lo butuh itu kan? Gue nggak kepikiran untuk kayak auto tune gitu sih. Apa? Jadi kayak gue lebih kayak ya udah apa yang gue nyanyiin itu kayak ya udah ini suara gue yang asli, nggak pakai apa-apa gitu loh. Maksudnya kayak ya kepikiran juga kayak Oh, lo lebih real aja ya? Gue pengennya yang real aja sih. Iya sih, suara lo juga enak ya. Enak saja, enak loh. Maksudnya nggak fales gitu. Ada, maksudnya kayak temen gue yang nyanyi guys, set kelihatannya, wah keren banget pas nyanyi. Kayak gitu. Ada, serius. Tapi marketingnya, jualnya, wah keren banget. Seakan-akan tuh kayak tai dikemas jadi berlian kayak Berlian, gitu. ya. Itu American style banget sih. Tapi kalau bisa dibilang vokal gue di band gue sama di solo gue itu sebenarnya banyak orang yang bilang kok karakter lo beda ya di band lo sama di solo lo gitu loh. Ya iyalah, of Beda course. banget karena gini, di solo gue lebih kayak gue bisa mengeluarkan apa yang harus gue keluarkan. Kalau di band gue kan ada 3 kepala. Ya, Jadi lo jadi harus satu. menyesuaikan nih. Harus menyesuaikan gitu. Nggak boleh terlalu ke kanan, nggak boleh terlalu Yes. ke kiri, harus ini tim. Ini tim. Gue Kalau nggak boleh. solo, beda lagi nih. Kalau solo beda lagi. Kalau udah band itu kan lu nggak boleh mikirin diri lu sendiri, man. Yes. Nggak boleh. Pilotnya banyak nih. Pilotnya banyak. Seperti itu. Harus menjadi, walaupun menjadi pilot yang baik, penumpang yang baik. Jadi harus terima masukan juga. Harus terima masukan. Makanya band-band yang pada bubar itu karena semuanya S1 pilot semua itu biasanya. Satu pilot. Ya. Pinter-pinter semua, guys. Makanya kalau pinter, yang penting itu apa, guys? Kerendahan hati. Lo bisa menerima masukan dari orang, dari tim lo, itu keren. Daripada lo idealis, ya bubar semua. Kelurahan juga bubar. Lo jadi lurah pun dipecat pasti. Karena Kayak gini, gitu. idealis kalau lu nggak punya uang, mau ngapain lo? Iya, bener. Kalau lu mau idealis, lu harus punya duit yang banyak. Terserah lu mau ngapain. Ini gitu. Iya. Kayak umpamanya kayak yang tajir-tajir lah, Yes. banyak ya. Lo mau bikin musiknya kreng-krong, glong-glong, kreng-krong, glong-glong, ya terserah lo. Lo duit lo banyak, produksi lo nggak merasa kehilangan duit. Terserah lo mau Kayak ngapain. kita kan, wah harus sering gimana caranya audiens, para guest itu kena. Yes. Her gitu. Ngelirik, segala macam, bla bla. Kalau manggung selama solo ini kan juga manggung banyak juga dong. Untuk tahun ini, alhamdulillah belum ada. Belum ada tahun Belum dapat. Karena emang dari guenya juga lagi fokus untuk garap album gua. Oh. Jadi gua oke. kayak yang sebenarnya ada aja sih tawaran segala macam, cuma kayak yang gua ntar dulu deh, gua cut dulu gitu. Gua lagi fokus dulu gitu. Jadi ketika nanti gue mau launching album gua, sekalian brok gitu loh. Gitu. Lo kalau manggung gitu banyak nggak cewek gitu? Altri, I love you all gitu.
Aduh, gimana ya? Gue bilangnya Lo nggak, fans tuh nggak, walaupun punya cewek, punya apa itu, kalau fans, seharusnya bangga kan. Kalau banyak orang jadi cewek lo, jadi bini lo, wah, laki gua banyak yang ngefans lo. Gitu. Gimana ya, bangga sih sebenarnya, ada aja yang kayak gitu, ada aja. Weh, Cuma gue ngejadiin kayak yang ngedengerin lagu gue, terutama mungkin perempuan mungkin ya, atau ada juga yang dengerin laki-laki, ada kok. Cuma kayak yang Oh, laki-laki teriak-teriak altri gitu? ada. Serius? Ada aja. Oh, Ada aja. Cuma kayak yang apa ya, kayak gue nganggapnya mereka bukan fans, tapi gue menganggapnya mereka temen gue aja. Iya sih, iya. Gitu. Gue nggak mau begitu rendahnya lo ya. Gue nggak mau yang kayak terlalu Merendah guys dia guys. bukan merendah untuk meroket ya. Enggak. Tapi dia nunjukin kalau dia itu low profile gitu loh. Gini, jadi nggak ada batas antara fans sama Yes, artisnya. bener. Mungkin nama gue juga belum seberapa sih. Cuman kayak yang lebih kayak gue menganggapnya, oh ya udah gitu. Gue nggak nganggap mereka fans, tapi lebih kayak temen gue, gabung sini sharing bla 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 segala macam kayak gitu. Intinya lo seperti itu sih. Ini keren nih, altri guys. Altri Gitu. itu artinya itu Anda, dirinya mimpi. Anda mimpi, kok nggak nyambung ya? Oh, sebenarnya nama gue ada nih, Aldrienko ini adalah karena gue anak pertama, itu ada artinya sebenarnya. Dari Ini guys, ada artinya loh guys. dari nyokap bokap gue. Karena gue anak pertama, Aldrienko, jadi A, anak, L, laki-laki, anak laki-laki, D, dari, RI, Aldri, RI, Ria, N, dan maksudnya, Koko, anak laki-laki dari Ria dan Koko. Gitu. Wow, Gitu. anak laki-laki dari Rian De Coco. Seperti itu. Ini saudara nama Jackie Chan nggak sih? Enggak. Lo ada Chinese-nya soalnya. Emak gue Palembang soalnya. Oh Jadi iya, ada Palembang Chan. ya. Kenapa Aldrienko? Mungkin gue sepupuan sama Shevchenko kayaknya. Pemain bola. Shevchenko. Enggak. Canda. Sekarang Canda. itu pemain sekarang Guys. itu kan keren-keren Ronaldo, Messi, Shevchenko lo itu. Bisa gua SD itu ya, Shevchenko. Itu masih. Sekarang kan Shevchenko kan jualan hotdog. Gue nggak tahu. Enggak lah, ngarang biar lucu aja maksudnya. Oh ya, oke. Mantap ya. Jadi itu tadi perjuangan lo buat menjadi solois ya. Yes. Lo, gua pengen kita tanya nih guys, pernah nggak dapet budget kalau manggung itu yang nyakitin apa nyenengin gitu? Pokoknya pernah nggak yang aneh-aneh gitu budgetnya? Oke. Gimana, Bung? Sambil ngerokok, Ngerokok, guys. Bentar gue bakar dulu. Nah, orang keren tuh pasti ngerokok sebelum jawab. Karena kalau nggak ngerokok, sini susah mikir guys. Gitu. Coba. Kalau untuk apa, bayaran ya? Iya. Berarti ya, bayaran. Paling aneh itu. Paling aneh itu bayaran apa ya? Nggak ada sih, cuman kayak gue nggak bisa bayar lo nih, tapi lu suka minum nggak gitu? Kayak gitu lah. Ini lah ya. Adanya cuma intisari doang nih gitu makanya. Pernah kok kayak gitu, kayak komunitas banget sih. iya, nggak apa-apa. Lu mau berapa botol? Misalnya kayak 4 botol cukup lah, kayak gitu. Atau nggak pernah dibayar pakai nasi kotak juga pernah. Nasi kotak. Nasi kotak. Itu manggung di mana? Itu zaman 2010-an, 2009. Oh, sama band lo, bukan yang solo ini ya? Sama band gue yang metal waktu itu. Oh, yang metal. Kalau Nasi kotak. Tapi kalau untuk ngomongin pengalaman masalah gue kan dulu pernah main metal juga ya. Jadi kayak untuk gimana nih supaya band gue dapat nama nih gitu. Akhirnya gue ya sama teman-teman band gue kayak yang deketin orang gigs-nya, yang bikin acara. Manajernya. Iya, terus bikin kayak dari pagi udah ada di lokasi untuk bantuin set alat segala macam ini semua. Pas udah selesai acara kita masih di situ beresin alat gini segala macam biar nama gue tuh jadi band gue jadi guest star gitu loh. Sempet yang ngamalin kayak gitu. Tapi bantuin dulu gitu ya? Bantuin, mau nggak mau, maksudnya Terus harus jualin apa, pre-sale tiket segala macam bla bla bla, itu gue lakuin semua dulu. Iya sih, tapi itu wajar sih ya. Kayaknya di band gua juga pernah dulu ngeband gitu juga. Iya, pasti pernah. Tapi kalau untuk sekarang kayak
Kalau untuk band gue yang sekarang kayak yang karena band gue udah punya rate ya segala macam ini tuh. Sekarang udah ini gaya ini sekarang. Udah. Kalau misalnya nggak ini, mending kita nggak usah main gitu loh. Iya sih. Kayak gitu. Lebih kalau baru-baru mau nasi kotak apa-apa. Iya, karena gini, maksud gue kita produksi lagu, kita produksi segala macam, masa manggung nggak dibayar sih gitu. Dibayar pun juga gue lebih mengutamakan yang penting kru gue dulu nih dibayar. Oh iya. Kalau untuk personel akomodasi, dulu deh. Ya. Yang penting kru minimal itulah. Minimal itu. Ya, minimal bener-bener. Kru gua, kru drummer gua, kru basis gua, segala macam. Soundman, FOH-nya apa segala macam kan. Intinya seperti itu. Jadi lebih mentingin ke anak-anak kru dulu deh. Kalau kita mah bisa sisanya segini nih, mau gimana? Taruh kas. Oke. Di kas bisa apa? Bisa untuk recording segala macam. Iya. Kayak gitulah, kayak gitu intinya. Tapi standar lah kalau emang alasannya budget terendah. Emang semua band makanya kalau jadi band baru itu jangan songong dulu guys. Mau bantuin apa namanya jualin tiket pripas terus nasi kotak is okay. Di situ lo akan yang penting orang mengenal dulu lah. Namanya ngeband tuh emang kayak gitu. Emang harus. Ini loh seorang rockstar aja Aldri siapa tadi? Aldrienko. Itu aja yang namanya sekarang lagi naik. Dia juga berjuang sampai situ, guys. Makanya jangan sombong lah. Kayak gitu. Ini ada pertanyaan lagi buat lo. Apa tuh? Lo itu tadi kan udah cerita nih pengalaman musik lo sampai beginiin. Lo kan gitaris nih. Itu influence lo siapa yang gitaris? Kalau untuk gitaris, blues kan lo bilang ya, itu sukanya sebenarnya jiwanya kan. Ada pertama tuh ada John Frusciante-nya Red Hot Chili Peppers. Oh, Red Hot Chili Peppers. Ya, Peppers apa Peppers sih yang benar? Peppers. Kertas ya. Peppers tuh lada kalau nggak salah. Ladang. Salah lagi. Peppers. RHCP lah pokoknya. RHCP. Iya. Kedua tuh ada Jimi Hendrix. Oh, berarti lo suka yang blues crunch gitu ya? Soundnya gitu ya? Ya. Keren juga ya. Terus ada Buddy Guy, ada B.B. King, Stevie Ray Vaughan. Terus kalau untuk Indonesianya gitaris blues tuh gue suka banget sama Bang Rama Satria. Rama Satria itu band dia solois blues. Oh, solois blues. Tahun berapa itu? Wah, gue nggak tahu ya, tapi gue pas ngelihat dia tuh kayak emang gitaris blues Indonesia. Kan di gitaris blues Indonesia tuh ada Gugun, ya, Shelter tuh, ada Arya Novanda juga, kebetulan dia teman gue juga. Terus ada Bang Rama juga, terus ada yang lain-lain juga, gue agak lupa juga. Cuman emang untuk gitaris blues Indonesia yang sangat-sangat gue idolakan tuh Bang Rama Satria. Oh guys, Bang Rama Satria buat yang Indonesianya, Bet. Biar kita nggak penasaran guys ya, dia jualnya blues kan. Ini ada gitar guys, dikit aja, dikit. Aja kayak gimana tuh? Apa aja deh, ngeblues nih guys. Ya, yang ngeblues ya. Ngeblues. Improv aja. Nah, lo ngeblues deh. Gue yang kasih chord dikit coba, ngejam. Ho! SDM. Oh. Program SDM. Tolong tulisin dong. SDM. Tiba-tiba lupa. Ini namanya ngejam. Terus, asik. Jangan lupa channelnya ini namanya PSK. PSK selalu di dadamu. Blues banget kan guys. Tepuk tangan dong buat Aldrienko. Habis Gila, keren kayak sih gitu. gitaris banget loh.
pentatonik ya itu namanya kayak gitu. Pentatonik. Pentatonik ya. Sedikit-sedikit lah paham gua mah. Pentatonik. Sebenarnya ini cuman modal ngomong-ngomong doang aja gitu. Gila, tapi lo banyak juga koleksi gitar gitu di rumah. Lo kan gitaris banget tuh. Gue tuh gitar di rumah cuma ada 3 gitar. 3 gitar yang gue pakai. Satu tuh dari satu gue beli sendiri, kedua Endorse. nggak endorse juga sih, belum sampai situ sih. Semoga ya next ya. Mudah-mudahan ada yang mau endorse gue. Apa namanya gitar blues tuh lupa gue mereknya apa. Fender. Gibson. Fender. Fender. Tolong Gibson dong juga bisa. endorse guys. Ini lo Altri ini lo. Ada 3 gitar yang gue pakai di rumah tuh. Satu gue beli sendiri, yang kedua tuh dari gue beli di Jevin. Terus yang ketiga itu dari sepupunya Jevin, karena almarhum bokapnya sahabat gue ini meninggal. Udah almarhum. Gitaris itu dia. Dia bokapnya almarhum bokapnya temen gue itu sempet main sama Iwan Fals juga. Jadi pas gue ke rumah dia nih, gue kayak agak, ini namanya Yori, Jo, ini gitar kenapa lu diemin sih? Ini gitar peninggalan Daripada nggak kerawat. Iya, gue cuman komen aja, maksudnya kayak kalau diemin sih gitarnya nggak lu urus, nggak lu rawat. Ya, kan harus maintenance, Iya. ngelap, kalau nggak karatan, wah jelek. Karena gue juga udah kenal juga sama Dikasih gak lu itu? almarhum Papa Ijal, bokapnya sahabat gue Yori namanya. Bapak Ijal, terima kasih nih teman saya udah dipercayain buat itu. Gitar tuh ibarat keris loh kalau umpamanya. Iya, Gua makanya- sebagai budayawan ya guys ya. Budayawan. Ntar yang budayawan sana, budayawan siapa lo gitu. Iya, ini kita tanya ya, Dri. Apa tuh? Mbak? Lo kan ada jingle terbaru kan? Yang kedua ini. Yes. Gimana kalau kita Aldri suruh nyanyikan lagi ya? Oh, boleh. Karena ini siapa tahu kalian kan penasaran ntar. Pokoknya apa namanya? Jangan lupa nih, Aldri itu kepoin di medsosnya. Yes. Coba nyanyiin Dri, coba Ci. Boleh. Oke, ini judulnya You. Apa judulnya? You. 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 Kamu. 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 Ya. You. Oh ini bahasa Inggris. Bahasa Inggris. Ini bahasa Inggris. Hi guys, you international guys. Para guys, listen yes, listen please listen. This song is nice. I Yes. sing yes. Okay, you listen first and comment. After listen, comment gitu. Oke, Oke. kita sambut Aldi & Co. How did you bring me this far? So lost. I was all prepared from the start for confront. So many ways we try to fix, but why? What is hard for you? In the end, if you wanted to just take on my life with you, oh, we're losing through. Time after time, though it's hard to do. Anything I can do for you, for you, for you.
time after time, though it's hard to do. Anything I can do, though it's hard to do. Anything I can do for you, for you, for you. Anything I can do for you, for you, for you. Adrianko, you keren banget, keren banget. You. Andri, ini keren banget ini lagu ini. Thank you, Om Babs. Gua menilai itu dari nadanya, pemilihan notnya. Ini agak berbeda nih sama yang pertama tadi nih. Beda banget. Kalau menurut gua nih. Beda banget memang. Ini gua kalau boleh ngomong tuh agak apa namanya, dengerin tuh kayak setengah-setengah Radiohead gitu. Gitu. Serius. Oke. Ini lagu ini bahasa Inggris ya. Bahasa Sorry Inggris. guys, gua nggak terlalu paham bahasa Inggris. Cuman berhubung you, ini kayaknya statement banget. Ini lo ini. Ini lo gitu. Ini gimana coba diartiin? Sebenarnya gini, untuk single gue yang terbaru ini judulnya You, ini ada sambungannya sama si lagu yang pertama tadi judulnya Kans. Oh, Gitu. kalau Edit Camellia 1, Camellia 2 kayak gitu ya. Nah, tapi kenapa gue bikin bahasa Inggris? Karena gue lebih pengen yang karena sifatnya lagunya tuh lebih deep buat gue dan ternyata gue nggak bisa sama dia, akhirnya terciptalah lagu ini. Yang tadi ini kelanjutannya yang tadi ya. Kata hati lo ini sekarang. Kata hati gue yang Coba penlirik, coba. bisa dibilang How did you bring me this far so lost? Lu mau bawa gue tuh ke arah yang mana sih sekarang? Gitu loh maksudnya kayak I wasn't prepared from the start for comfort. Jadi kayak gue tuh udah prepare dari awal, gue tuh kayak udah siap lahir batin kayak Pas lebaran? enggak dong. Lahir batin. Oh, maksudnya ikhlas. Maksudnya lahir ikhlas, batin. gue ada ikhlas apapun kondisinya, nanti lu mau sama gue atau enggak. Oke. Yang penting lu udah tahu rasa gue tuh ke lu seperti apa. So many ways we try to fix, but why is hard for you? Gue tuh udah kayak coba untuk bilang sama lu dalam kondisi apapun kayak we try to fix gitu. Kita tuh sama-sama untuk Coba saling mengerti satu sama lain, tapi ternyata kok nggak bisa ya gitu loh. Sampai akhirnya, we're losing through time after time. Though it's hard to do, anything I can do for you gitu. Jadi kayak apa ya, kayak bisa dibilang apapun gue lakuin buat lo, tapi tolong dong kasih gue jawaban gitu loh. Maksudnya biar Nggak ada kepastian tuh. Nggak ada. Setelah penantian lo 3 Nggak tahun ada. tadi, belum ada kepastian. Tidak ada. Kita maunya, kita sekarang pacaran lo. Iya. Nggak ada. Tidak ada kepastian sampai akhirnya gue yang harus menentukan, karena gue laki-laki, gue harus menentukan pilihan gue gitu. Jadi kayak ya udah, mendingan sekarang lo jalan dengan kehidupan lo, gue dengan kehidupan gue, kita masing-masing aja. Udah capek. Capek gue. Harusnya judulnya bukan You, Apa? Fucking Tired. Lo capek. Masuk Bos. sebenarnya, masuk Iya. banget. Masuk Cowok banget. kalau udah capek, gue nggak tahu Iya. nggak mau tahu lo lagi udah. Iya sih. Lo mau jungkir balik lo sama cowok, lo diperkosa cowok pun, gue ya paling perhatian bisa kali dikit-dikit gitu kan. Bisa. Ini kalau cowok yang kalau lo kan kayaknya lo itu sebenarnya lo itu elegan lo cowok itu. Nggak yang kan ada model yang tatoan kayak lo itu yang kacau gitu. Kacau itu banyak, maksudnya yang secara attitude tuh yang wah gue rock and roll banget nih kayaknya. Tapi kalau lo itu menyesuaikan. Kata siapa? Lah kata gue budayawan loh guys. Oh iya, oke. Budayawan podcast maksudnya. Oke, Enggak. Oke. Nipu guys, improv aja sebenarnya. Asik. Jadi yang gua garis bawain ternyata lu selama penantian 3 tahun ternyata kalian tuh nggak ada status. Gila, lu Tapi sabar banget lu. gini, sebenarnya dia tuh udah di 2014 itu gue sempet sama dia kok. Cuman emang
Pas ketemu lagi, kita ada di satu kantor, ketemu lagi, bla 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 segala macam. Di DPR tadi? Iya. Masih? Tapi sekarang udah enggak. Enggak, maksudnya lo masih berinteraksi? Masih Maksudnya berinteraksi kok. Masih berteman? Masih. Kalau gua, guys, kalau emang gua luka sama cewek, ya hal pertama yang gua lakuin, gua harus pindah desa. Pindah desa masih inget, pindah kabupaten. Oke. Kabupaten masih inget, provinsi. Lah, ini provinsi ini gua udah pernah ngalamin. Gua pindah provinsi beneran. Dari Banyuwangi ke Jombang. Loh kok gue yang curhat loh? Gini. Seharusnya lu. Kenapa gue nggak memutuskan kayak gue pindah kantor aja lah, biar nggak ketemu dia lagi. Iya. Karena buat gue laki-laki itu harus menghadapi situasi yang menurut gue adalah ini sifatnya kayak gimana ya? Gue nggak bisa ketemu lagi sama dia, gue nggak mau lagi ketemu dia. Tapi kayak ya udah lu udah satu kantor, ya udah lu hadapin aja, lu laki-laki bukan gitu loh. Kayak Lu gitu. coba banget sih. Kayak gitu sih. Kenyataan Hadapin apapun tetap keep going. Karena semakin lo hindari itu malah semakin Iya sakit sih, buat lo iya gitu sih, sih. iya, Kayak iya, gitu sih. iya, Kayak iya, gitu iya. ya. Emang bener sih, bener. Tapi buset, lu sabar. Kan sehari, 2 hari setelah kejadian, itu kan pedih banget. Pedih. Kayaknya ngelihat aja kayak, aduh. Ya. Iya. Mungkin lo santai, tapi hati lo, Hati lo nangis pasti itu, kan. itu, Iya, kayak gitu kan. Iya, iya. Itu sedih banget loh. Nggak apa-apa, tapi itu Tapi sekarang ini cewek udah punya pasangan sendiri, Udah lo punya- punya pasangan sendiri juga. udah punya pasangan, dia udah punya pasangan, gue nya belum. Lo nya belum? Tapi sekarang gue sama dia jadi teman baik kok. Jadi teman baik sekarang. Nggak yang mentang-mentang gue sakit hati sama dia, terus gue kayak gue nggak mau kenal lagi, nggak. Karena buat gue ya udahlah itu udah selesai. Tugas gue sekarang jadi teman baik aja buat lo gitu sih. Gitu aja. Gila, Gitu. keren loh. Ini baru cowok nih guys. Menerima kenyataan, belum tentu nih. Kayak Uban aja santai, tinggal cewek langsung umroh bos. Serius, umroh langsungan. Gue sampai pernah cerita ke Uban, gue itu kalau umroh itu, gue orangnya kan, sampai gue diginiin. Jawabannya dia si Uban doang yang beda, Om. Kalau lu bisa, lu umroh, lu lihat Ka'bah, lu masih bisa. Gua akuin jempol. Di sono itu semuanya itu gaya magnetnya itu apa, pokoknya diterangin secara ilmuwan gitu kan. Itu nggak bisa Om. Lurus aja di situ katanya. Penasaran gua. Tapi kayak, wah gua nggak siap digambarin malaikat. Kan kadang ada karma katanya kan. Iya, Banyak iya, yang iya, bilang, iya. lo kalau pernah ngelukain orang di sono dibayar konstan, Dibayar kayak gitu. dibayar konstan, bener. Buset, Bener. gua paling ini. Nah, ini nanya lagi guys. Ini si Aldri kan tatuan guys ya, Oke. tatuan ya. Ini dia tatonya banyak ini gitu. Ada nggak sih tato yang lo di situ mencerminkan kayak lo cinta di musik? Apa umpamanya dari kisah itu tadi ada yang lo tato gitu? Oke. Basically gue nato karena emang gue suka sama gambarnya aja. Oh, seni gambarnya. Basically, tapi ada 2 tato kali ya yang menurut gue ini mencerminkan gue banget karena gue sebagai gitar vokal, jadi gue nato di dada gue ada mikrofon, terus satu lagi di sini ada headstock gitarnya Fender. Karena kenapa gue tato headstock gitar Fender? Itu gitar kesayangan gue yang dari yang apa? gue jual. Oh, yang dijual malahan. Tapi gue menyesal jual gitar kesayangan gue itu. Dan gue jualnya ke orang yang tepat sih, maksudnya gue jualnya ke sahabat gue. Oke, jadi kayak lo ini gue jual sama orang yang gue kenal, lo bisa mantau juga. Gue bisa mantau dan gue bilang sama dia, kalau lo mau jual gitar Fender yang gue jual ke lo, please banget jangan jual ke orang lain. Ke gue aja lagi. Jual lagi ke gue nggak peduli harganya berapa. Itu Kayak gitu sih. saking cintanya ya. Saking cintanya. Karena gue menyesal banget. Oke, sampai lo tato di situ. Sampai gue tato di sini. Keren. Ini nggak ada ya tato cewek gitu? Nggak ada dong. Serius? Nggak ada, beneran. Nggak ada. Lah itu si apa namanya? Si Uban sini. Loh, tato serius sini. Taman safari, Bro. Semua hewan-hewan di situ. Tapi ada satu tato yang sangat gue sesali. Apa? Buat orang-orang yang
bisa baca pasti kebaca. Ini tato nama mantan gue. Wow, emang lo zodiak lo apa sih kok? Aries gue. Oh, Aries tuh juga dalam juga ya ternyata. Dalam. ya, sampai Jadi nato-nato. gue sempet nato nama mantan gue. Tapi itu lo blok tuh, lo hapus. Akhirnya gue blok. Tapi kalau masih ya buat teman-teman gue yang tahu pasti masih bisa kebaca sampai sekarang. Nih guys, sebuah bukti. Gitu. Kalau cinta pertama itu nggak akan pernah ada guys. Adanya cinta terakhir. Makanya apa-apa itu kalau yang pertama itu belum tentu soalnya tentatif. Kalau udah terakhir, ya itu udah. Itu takdir lo guys gitu. Keren banget tato, apa namanya, segitu banyak tato. Ya, ini ada Tapi tato. semuanya ada filosofinya. Ini mantan, itu gitar, terus yang mikrofon lo emang engineer juga. Nggak ada Lo sih. yang kiri? Yang ini karena emang gue suka sama gambar. Rata-rata gue lebih kayak suka sama gambarnya aja sih. Kalau yang Itu lebih kayak Jaran, oh kok Jaran? monster megang gitar. Oh, Gue suka sama tetep gambarnya. Kalau tato seni pertama musik. gue ini di sini ada tatonya Iron Maiden. Karena gue suka Iron Maiden. Oh iya, Iron Maiden memang menginspirasi banyak orang sih. Yes, benar sekali. Tato udah, musik udah. Buset, lo engineer juga udah, produksi lo itu juga ngompos musik sendiri apa semuanya itu kan lo sendiri kan. Produksi solo itu lo sendiri kan secara musik. Solo itu ada yang gue sendiri, ada yang gue minta bantuan sama kawan gue gitu. Jadi kalau misalnya Bantuan dari segi instrumen atau ya cuma- instrumen juga, lirik juga segala macam. Jadi nggak pure gue semua sendiri sih. Jadi lebih kayak yang kalau ada yang gue ciptain sendiri, ada yang kalau misalnya gue mentok gue kayak butuh bantuan teman-teman gue gimana. Kadang kan jadi musisi kan bisa sendiri kalau kita lagi mentok juga kak. Tolongin gue dong lagu gue yang ini gimana ya, harusnya diapain ya, gini-gini. Lu ada masukan nggak kayak gitu sih. Cuman buat inilah apa namanya, lo nilai ini kurang apa gitu. Kayak gitu. Nah ini kita tanya lagi guys, kita tanya ke dia kan musik udah apa segala macam, DPR itu tadi kan. Hal apa yang belum pernah lo gapai? Gimana ya? Ganteng udah, gitaris udah, ya kan, stylish udah, tatuan udah. Kayaknya gue pengen coba di dunia acting kali ya. Oh acting. Ya. Cuman emang kayak gue beberapa kali dapat tawaran buat casting segala macam. Cuma gue Iklan apa buat film? nggak tahu. Biasanya awalnya itu harus diiklan dulu loh. Awalnya emang iklan gue nyoba. Ya. Gue pernah nyoba kok. Oh, Cuman- Pernah. Cuma kayak, aduh kayaknya gue nggak di sini deh. Cuman emang gue paling penasaran sama untuk film sih. Terutama Action. Nggak. Gue penasaran sama acting banci. Hah? Wah, ini harus serius. Seninya Serius, Bo. bisa coba. Sebo. Panasonic, Bo. Ih, sebo. Oh, bisa loh. Dikit-dikit, makanya gue lagi belajar. Maksudnya kali aja ada yang butuhin pemeran banci atau apa. Coba gua tes. Udah lama mangkal. Lama, Bos. Oh, Ih, sebel banget. Panasonic, Bo. iya. Sebo. Short time berapa short time? Ya, bisalah. Tenggo. Oh, Bisa dicuci dulu apa enggak itu? Nggak usah. Nggak Dikit. gosok gigi. Gosok gigi Iya. dong, harus. Ih, sebel. Ntar after sama situ, ntar titanus. Nggak apa-apa. Yang penting oke. Nah, actingnya kayak gitu guys. Itu actingnya Aldri itu. Jadi kepengen lo di acting, banyak castingan yang lo tapi pernah jadi bintang iklan gitu buat ngisi. Nggak pernah sih. Emang kayak penasaran aja. Oke. Itu gua mau nanya nih sekarang apa namanya? Next project. Buat next project ini mau ada apa lagi nih? Solonya kayak atau apa gitu? Next project kayaknya gue lebih kayak ke dua sih. Solo gue sama band gue sih. Karena sekarang kan band gue juga basis gue baru keluar, gue lagi nyari basis baru aja sih. Terus untuk solo gue kayak pengen selesain album dulu, abis itu gue launching. Album baru launching ya? Ya, album. Itu benar-benar indie ya lo ini? Indie. Semua modal sendiri, semuanya apa sendiri? Yes. Oke, pertanyaan selanjutnya nih. Next project mau ngapain nih? Tri? Next project gue kayak lebih kayak ke mana ya? Mau fokusin di band gue sama di solo gue. Karena emang di band gue kan sekarang emang lagi fokus ke album dan basis gue baru keluar juga. Jadi gue lagi nyari basis juga.
Terus untuk Yang buat di solo apa di band yang basis keluar itu? yang di band. Oh, yang di band. Yang di band. Oke. Kalau di solo gue kan gue kayak lebih nyabut player-player intinya seperti itu. Materi udah ada tuh. Apa nih di Buat solo? next project-nya solo. Oh udah ada. Udah dikemas segala macam udah. Udah, cuman emang lagi masih masa ganti-ganti lirik segala macam bla 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 kayak gitulah. Bocoran dong genrenya ya guys kan. Pengen tahu kan Genrenya tuh lebih kayak ke next ini Apa ya? next project-nya dia. next untuk project solo gue tuh akan beda dari yang udah keluar di Spotify dan yang lain-lain. Akan berbeda lagi. Beda banget deh. Multi talented soalnya guys. Sakti nih orang ini. Karena gue lebih kayak pengen keluar dari zona nyaman gue aja. Itu sih. Sembilu. Jadi berarti materi udah ada, tinggal matengin aja. Mungkin Tinggal matengin, biasanya bener. itu kalau musisi itu kalau lagi bikin single tuh udah dikemas rapi kayak gini, ditanyain dipresent ke teman-temannya itu biasanya. Menurut lo ini gimana? Menurut lo ini gimana? Pasti ada itu komen yang sampai entarnya ya gitu tadi. Yang paling terendah itu bukan terendah sih. Orang awam yang akan kita tes Yes, gitu biasanya. bener. Sesuai pasar yang lo tuju, mamanya pasar lo secara lirik, oh anak-anak yang kuliah apa SMA kayak gitu akan ditanya di situ. Biasanya gitu. Itu namanya apa sih buat mas apa sih namanya biasanya apal juga. Sorry loh guys, aslinya tuh goblok emang aslinya gue itu. Rehearing aja sih kayak lebih Bentar, kayak sebelum rilis lo kasih dengar dulu nih orang-orang kayak menurut lo gimana ini sebelum rilis tapi Iya sebelum rilis. rilis. Kadang aja itu masih di rough mix gitu, belum di master apa gitu. Karena kadang kan ada masukan, di sini lo masih sepi. Yes. Di sini tuh biar jual tuh harusnya Ya. ada something Benar, kayak gitu. setuju. Keren banget ini. Setuju. Kayak gitu Oke. lah, kurang lebih. Terima kasih buat Aldri. Thank you Om Bab. Semoga Mantap. single-singlenya, albumnya, buat next project-nya dia itu laris manis, Amin. guys. Dan gue thank you banget lo Digemari. udah diundang ke sini. Gue thank you banget sama kalian. Jangan lupa ini, semoga lah dari sini ntar, pokoknya ini. Amin. malah kayak dukun. Closing-nya, kita ntar nyanyiin nih. Boleh, Ntar gue apa? main gitar sih, nggak apa-apa sih. Lo main gitar? Buat closing. Boleh. Mari closing, marilah closing gitu. Ini di brief dulu guys, sebelum salah lirik ya kan. Jadi kita anak musisi, jangan pernah kalian menyerah. Satu aja yang harus kalian itu apa ya? Ayo, Tekunin. Kayak Aldri nih, dia tekun terus. Istiqomah lah kalau orang istiqomah terus. Pasti kalian akan mendapatkan panennya gitu. Oke. Mungkin ada pesan. Intinya kalau dari gua intinya adalah kalau kalian pengen berkarya itu jangan setengah-setengah. Kalau udah nyebur cemplungin sekalian. Jadi kalau lo udah menciptakan satu karya itu lo harus bangga dengan hasil lo, nggak boleh nyerah. Kalau gagal bangkit lagi sampai lo dapet apa yang lo mau. Jangan pernah nyerah. Berdoa juga jangan lupa. Apa lagi ya? Udah sih, kurang lebih. Udah. Oke, terima kasih Aldri. Oke guys, jangan lupa ya selalu nantikan program kita STM ya. Sekilas tentang musisi. Sekilas tentang musisi. Jangan lupa selalu nantiin video. Ini next banyak banget nih bintang tamu kita itu. Oke, kita closing sekarang. Mari closing, marilah closing, marilah closing bersama-sama. Mari closing, marilah closing, marilah closing bersama-sama.